Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang transformasi dua dimensi. Yang pertama itu ada Yohan Ariska 2019-31203. Selanjutnya ada Vivi Donita 2019-31204, dan ada Amanda Atikasari 2019-31182, M. Syafli 2019-31177, saya sendiri Husni Hadi 2019-31176, dan Jandri Melano 2019-31209 dengan dosen Bu Yasni Jamin. Kami dari kelas Grafika Komputer E. 1. Pengertian transformasi. Grafika komputer merupakan bidang yang menarik minat banyak orang. Salah satu bagian dari grafika komputer adalah pemodelan objek atau objek modeling. Dalam pemodelan objek dua dimensi, didapatkan berbagai objek dapat dimodelkan menurut kondisi tertentu. Objek yang dimodelkan itu perlu dimodifikasi. Pemodifikasian objek ini dapat dilakukan dengan melakukan berbagai operasi, fungsi, atau operasi transformasi geometri. Transformasi ini dapat berupa transformasi dasar ataupun gabungan dari berbagai transformasi geometri. Contoh transformasi geometri adalah translasi, penskalaan, putaran atau rotasi, balikan, sharing, dan gabungan. Transformasi ini dikenal dengan transformasi affine. Pada dasarnya, transformasi ini adalah memindahkan objek tanpa merusak bentuk. Tujuan transformasi adalah 1. Merubah atau menyesuaikan komposisi pandangan. 2. Memudahkan membuat objek yang simetris. 3. Melihat objek dari sudut pandang yang berbeda. 4. Memindahkan satu atau beberapa objek dari satu tempat ke tempat lain. Ini biasa dipakai untuk animasi komputer. Proses transformasi dilakukan dengan mengalihkan matriks objek dengan matriks transformasi, sehingga menghasilkan matriks baru yang berisi koordinat objek hasil transformasi. Sebagai contoh, apabila sebuah garis yang melalui titik A 0,1 dan titik B 2,3, transformasi dengan matriks T sama dengan 1, 3, 2, 1. Maka hasilnya sebagai berikut. Secara visual, proses transformasi ini dapat dilihat pada gambar berikut. Silakan lanjut. 2. Translasi. Transformasi translasi merupakan suatu operasi yang menyebabkan perpindahan objek 2D dari satu tempat ke tempat yang lain. Perubahan ini berlaku dalam arah yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Translasi dilakukan dengan penambahan translasi pada suatu titik koordinat dengan translation vector, yaitu Tx, Ty, di mana Tx adalah translasi menurut sumbu X dan Ty adalah translasi menurut sumbu Y. Koordinat baru titik yang ditranslasi dapat diperoleh dengan menggunakan rumus X-aksen sama dengan X tambah Tx dalam kurung X, Y sama dengan titik asal sebelum translasi. Y-aksen sama dengan Y tambah Ty dalam kurung XY, X-aksen, Y-aksen sama dengan titik baru hasil translasi. Translasi adalah transformasi dengan bentuk yang tetap, memindahkan objek apa adanya. Setiap titik dari objek akan ditranslasikan dengan besaran yang sama. Dalam operasi translasi, setiap titik pada suatu entitas yang ditranslasi bergerak dalam jarak yang sama. Pergerakan tersebut dapat berlaku dalam arah sumbu X saja atau dalam arah sumbu Y saja atau keduanya. Translasi juga berlaku pada garis, objek atau gabungan objek 2D yang lain.
Untuk hal ini, setiap titik pada garis atau objek yang ditranslasi dalam arah X dan Y masing-masing sebesar Tx dan Ty. Contoh, untuk menggambarkan translasi suatu objek berupa segitiga dengan koordinat A 10,10, B 30,10, dan C 10,30 dengan Tx, Ty 10,20. Tentukan koordinat yang barunya. Maka jawabannya yaitu A X aksen sama dengan 10 tambah 10 sama dengan 20, Y aksen sama dengan 10 tambah 20 sama dengan 30, A aksen sama dengan 20,30, B X aksen sama dengan 30 tambah 10 sama dengan 40, Y aksen 10 tambah 20 sama dengan 30, maka B aksen sama dengan 40,30. Yang C, X aksen 10 tambah 10 sama dengan 20, Y aksen sama dengan 30 tambah 20 sama dengan 50, maka C aksennya sama dengan 20,50. 3. Penskalaan. Penskalaan adalah suatu operasi yang membuat suatu objek berubah ukurannya, baik menjadi mengecil ataupun membesar, secara seragam atau tidak seragam, tergantung pada faktor penskalaan atau scaling factor, yaitu Sx, Sy yang diberikan. Sx adalah faktor penskalaan menurut sumbu X, dan Sy faktor penskalaan menurut sumbu Y. Koordinat baru diperoleh dengan X aksen sama dengan X tambah Sx, X, Y sama dengan titik asal sebelum diskala. Y aksen sama dengan Y tambah Sy, X aksen, Y aksen sama dengan titik setelah diskala. Nilai lebih dari 1 menyebabkan objek diperbesar. Sebaliknya, bila nilai lebih kecil dari 1, maka objek akan diperkecil. Bila Sx, Sy mempunyai nilai yang sama, maka skala disebut dengan uniform scaling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Slide selanjutnya merupakan contoh dari penskalaan. Diketahui untuk menggambarkan skala suatu objek berupa segitiga dengan koordinat A 10,10, B 30,10, dan C 10,30 dengan X, Sy 3,2. Tentukan koordinat yang barunya. Untuk menjawab pertanyaan dari contoh penskalaan, diketahui untuk X aksen dan Y aksen dari titik A akan dikalikan dengan XX dan SY, yaitu titik 10,10 dari masing-masing X dan Y akan dikalikan dengan titik 3,2, yang masing-masing X aksen dengan Y aksennya akan mendapatkan 30,20. Titik B, X aksen dengan Y aksennya akan mengalikan titik 30,10 dengan XX, SY 3,2 yang akan mendapatkan titik B aksennya 90,20. Dan titik C sama seperti sebelumnya, X dan Y-nya dikalikan dengan titik SX, SY yaitu 3,2 yang nantinya akan mendapatkan titik C aksennya 30,60. Slide selanjutnya adalah rotasi. Putaran merupakan suatu operasi yang menyebabkan objek bergerak berputar pada titik pusat atau pada sumbu putar yang dipilih berdasarkan sudut putaran tertentu. Sudut rotasi dan pivot point XP, YP diperlukan untuk melakukan rotasi. Putaran biasa dilakukan pada satu titik terhadap suatu sumbu. Titik acuan putaran dapat sembarang baik di titik pusat ataupun pada titik yang lainnya. Aturan geometrinya, jika putaran dilakukan searah jarum jam, maka nilai sudutnya negatif. Dan sebaliknya, jika dilakukan berlawanan arah dengan jarum jam, maka nilai sudutnya akan bernilai positif. Rotasi dapat dinyatakan dengan X aksen sama dengan R dalam kurung cos pi ditambah theta sama dengan R cos pi cos theta dikurang R sin pi sin theta. Y aksennya sama seperti X aksen sama dengan R dalam kurung sin pi ditambah theta sama dengan R cos pi sin theta
dikurang R sin theta sin pi sin theta. Diketahui X sama dengan R cos pi dan Y-nya sama dengan R sin pi. Selanjutnya akan dilakukan substitusi. X aksen sama dengan X cos pi dikurang Y sin theta. Y aksen sama dengan X sin pi ditambah Y cos theta. Matriks rotasi dinyatakan dengan pi aksen sama dengan R dikali pi. R sama dengan matriks cos theta min sin theta cos theta. Rotasi suatu titik terhadap pivot point XP, YP dinyatakan dengan X aksen sama dengan XP ditambah dalam kurung X min XP cos theta dikurang Y min YP sin theta. Untuk Y aksennya YP ditambah X min XP sin theta ditambah Y min YP cos theta. Contohnya, untuk menggambarkan rotasi suatu objek berupa segitiga dengan koordinat A 10,10, titik B 30,10, dan C 10,30 dengan sudut rotasi 300 derajat terhadap titik pusat kartesian 10,10 dilakukan dengan menghitung koordinat hasil rotasi tiap titik satu demi satu. Untuk menjawabnya, titik A menggunakan rumus X aksen dan Y aksen pada rumus yang telah diketahui pada slide sebelumnya. Untuk titik A, X aksennya akan mendapatkan nilai 10 dan titik Y aksennya akan mendapatkan nilai 10. Sehingga titik A aksen diketahui bernilai 10,10. Untuk titik B, X aksennya bernilai 28, Y aksennya akan bernilai 20. Sehingga diketahui B aksen dari titik B sebelumnya yaitu 28,20. Sedangkan titik C diketahui X aksen sama dengan 0, Y aksen sama dengan 28, sehingga titik C aksennya bernilai 0,28. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Refleksi. Refleksi adalah transformasi yang membuat mirror atau pencerminan dari image suatu objek. Image mirror untuk refleksi 2D dibuat relatif terhadap sumbu dari refleksi dengan memutar 180 derajat terhadap refleksi. Sumbu refleksi dapat dipilih pada bidang X, Y. Refleksi terhadap garis Y sama dengan 0, yaitu sumbu X dinyatakan dengan matriks R sama dengan cos theta min sin theta cos theta. Selanjutnya, transformasi membuat nilai X sama, tetapi membalikan nilai Y berlawanan dengan posisi koordinat. Langkah-langkahnya yang pertama, objek diangkat. Yang kedua, putar 180 derajat terhadap sumbu X dalam 3D. Yang ketiga, letakkan pada bidang X, Y dengan posisi berlawanan. Dan yang keempat, refleksi terhadap sumbu Y membalikan koordinat dengan nilai Y tetap. Misalnya, min 1, 0, 0, 0, 1, 0. Refleksi terhadap sumbu X dan Y sekaligus dilakukan dengan refleksi pada sumbu X terlebih dahulu. Hasilnya kemudian refleksi terhadap sumbu Y. Transformasi ini dinyatakan dengan matriks min 1, 0, 0, 0, 1, 0. Refleksi ini sama dengan rotasi 180 derajat pada bidang XY dengan koordinat menggunakan titik pusat koordinat sebagai pivot point. Refleksi suatu objek terhadap garis YX dinyatakan dengan bentuk matriks min 1, 0, 0, 0, 1, 0. Matriks dapat diturunkan dengan menggabungkan suatu sekuen rotasi dari sumbu koordinat merefleksi matriks. Pertama-tama dilakukan rotasi searah jarum jam dengan sudut 45 derajat yang memutar garis Y sama dengan X terhadap sumbu X. Kemudian objek direfleksi terhadap sumbu Y. Setelah itu objek dan garis Y sama dengan X dirotasi kembali ke arah posisi semula berlawanan arah dengan jarum jam dengan sudut rotasi 90 derajat.
Untuk mendapatkan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X dapat dilakukan dengan tahap yang pertama, rotasi 45 derajat searah jarum jam. Yang kedua, refleksi terhadap aksis Y. Dan yang ketiga, rotasi 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Dinyatakan dengan bentuk matriks 0, min 1, 0, min 1, 0, 0. Refleksi terhadap garis Y sama dengan MX ditambah B pada bidang XY merupakan kombinasi transformasi, translasi, rotasi, refleksi. Lakukan translasi mencapai titik perpotongan koordinat, rotasi ke salah satu sumbu, kemudian refleksi objek menurut sumbu tersebut. Yang selanjutnya ada shear. Shear adalah bentuk transformasi yang membuat distorsi dari bentuk suatu objek, seperti menggeser sisi tertentu. Terdapat dua macam shear, yaitu shear terhadap sumbu X dan shear terhadap sumbu Y. Shear terhadap sumbu X dengan matriks 0, min 1, 0, min 1, 0, 0. Dengan koordinat transformasi, X-aksen sama dengan X ditambah SHXY, Y-aksen sama dengan Y. Parameter SHX dinyatakan dengan sembarang bilangan. Posisi kemudian digeser menurut arah horizontal. Shear terhadap sumbu Y dinyatakan dengan matriks 0, min 1, 0, min 1, 0, 0. Dengan koordinat transformasi, X-aksen sama dengan X, Y-aksen sama dengan SHY, X plus Y. Parameter SHY dinyatakan dengan sembarang bilangan posisi koordinat kemudian menurut arah vertikal. Gambarnya bisa dilihat di samping tersebut ya. Transformasi homogen merupakan transformasi yang memberikan cakupan proses transformasi secara umum dalam dunia nyata, di mana objek nyata merupakan elemen yang diperlukan untuk menyelesaikan sebagai permasalahan yang ada. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal implementasi transformasi homogen adalah sebagai berikut. Yang pertama, origin bersifat invarian, koordinatnya tidak akan pernah berubah. Jika ditransformasikan akan tetap di 0,0. Yang kedua, dalam kondisi nyata, origin tidak harus selalu absolut di 0,0. Untuk itu digunakan koordinat homogen. Yang ketiga, koordinat homogen memetakan titik 0,0 ke posisi lain. Untuk itu ada elemen tambahan pada matriks transformasi. Untuk itu maka didefinisikan matriks transformasi umum MTU sebagai berikut. Matriks T sama dengan ABP, CDQ, MNS. Di mana ABCD merupakan elemen untuk skala, rotasi, refleksi, dan sharing. MN merupakan elemen untuk translasi. S adalah elemen untuk overall scaling, dan PQ adalah elemen untuk proyeksi. Rotasi pada sumbu sembarang. Jika sebuah objek dirotasikan sebesar 0 derajat dengan pusat rotasi MN, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: yang pertama, translasikan pusat rotasi ke 0,0 karena yang kita ketahui hanyalah rumus rotasi pada origin. Yang kedua, lakukan rotasi sebesar yang diinginkan. Yang ketiga, retranslasi pusat rotasi ke posisi semula. Dengan demikian matriks transformasi menjadi matriks T sama dengan 100, 010, min M, min N, 1. Cos theta, sin theta 0, min sin theta, cos theta 0, 001, 100, 010, mn1, matriks X aksen, Y aksen 1 sama dengan matriks XY 1, matriks T. Proses ini diilustrasikan sebagai gambar di bawah ini, bisa dilihat ya. Refleksi pada garis sembarang. Jika sebuah objek direfleksikan pada sebuah garis, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: yang pertama, translasikan cermin sedemikian rupa sehingga menyentuh titik origin.
Yang kedua, rotasi cermin sehingga berimpit dengan salah satu sumbu utama. Yang ketiga, refleksikan objek. Yang keempat, re-rotasi. Yang kelima, retranslasi. Jadi MTU terdiri dari 5 buah matriks transformasi sebagai berikut. Matriks T sama dengan matriks TY, matriks ROT, matriks R, matriks ROT min 1, matriks TY min 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.